Hahaha, apa kabar sahabat artikel view? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Episode 83. Kisah Aditya anak bos besar yang berpura-pura miskin. Bibi, ini ayah saya namanya Alfian bukan Orion. Orion adalah paman saya. Oh, maaf Bibi salah. Melihat penampilan percaya diri Wawan, Dahlia juga menjadi bersemangat. Jika Wawan benar-benar memiliki cara untuk membuat Farah bersedia menikahinya, Dahlia tentu saja tidak mengatakan apa-apa. Lagi pula, keluarga Wawan sangat kaya. Yang paling penting adalah 10 miliar yang dijanjikan oleh Alfian. Buku tabungan ada di depannya. Selama ini terjadi, 10 miliar akan masuk ke saku Dahlia. Kalau begitu katakan padaku dengan cepat. Apa yang dapat kamu lakukan? Aku akan memberitahumu. Tuan Wawan, putriku memiliki temperamen yang sangat kuat. Tetapi itu tidak semudah yang kamu katakan. Dahlia menatap Wawan dengan penuh semangat dan berkata. Wawan tertawa dan berkata kepada Dahlia, "Jangan khawatir, Bibi, Farah, dan aku adalah teman sekelas. Faktanya, hubungan kami selalu sangat baik. Jangan menelepon." Dahlia cemberut. Dia tidak buta. Dia telah lama melihat bahwa putrinya tidak menyukai Wawan. Hei, itu hanya fenomena yang dangkal. Farah tidak bisa melepaskanku di depan sampah Aditya, kan? Wawan mencerahkan Dahlia. Dan kemudian tersenyum, "Bibi, jangan khawatir. Selama kamu memberiku sedikit waktu, dan membiarkan aku dan Farah kesempatan untuk menyendiri, aku pasti akan membuat Farah setuju untuk bersamaku dan segera menceraikan Aditya." Dahlia memandang Wawan, dan melihat betapa yakinnya dia. Dahlia juga memiliki kepercayaan diri dalam hatinya. Lihat buku tabungan di meja kopi. Ini 10 miliar. Dahlia akhirnya tidak bisa menahan godaan, dan berkata kepada Wawan, "Kalau begitu, Tuan Wawan, Bibi akan memberimu kesempatan ini. Jika kamu memiliki kemampuan untuk membiarkan Farah mengikutimu, maka Bibi tidak perlu mengatakan apa-apa di sini. Kalau begitu terima kasih Bibi. Aku akan meminta ayahku untuk mengundangmu makan malam nanti. Farah dan aku akan berbicara di rumah berdua. Bagaimana?" kata Wawan. Begitu Dahlia mendengarnya, dia menepuk pundak Wawan. "Tuan muda Wawan, kamu jangan menggertak putri saya. Jangan bersikap keras padanya," kata Dahlia. "Jangan khawatir. Aku sangat mencintai Farah. Mengapa aku rela menyakitinya?" Wawan berkata dengan senyum. Dahlia mengeluarkan ponselnya saat ini, menelepon Farah, dan meminta Farah pulang sendiri dan tidak membawa Aditya ke dalam rumah. Setelah Dahlia memanggil Farah, Wawan tidak bisa mengendalikan kegembiraannya. Dia sudah punya rencana, dan dia pasti bisa mendapatkan Farah ke pelukannya hari ini. Dahlia juga menginginkan 10 miliar itu. Dia tidak berharap Wawan begitu berani dan berpikir bahwa Wawan hanya ingin berbicara dengan Farah. Jika rencana ini berhasil, saya akan mendapatkan 10 miliar ini. Tetapi jika gagal, saya akan kehilangan 10 miliar, dan hanya mendapatkan 100 juta. "Kakak, ayo pergi makan dulu. Kita harus meninggalkan ruang untuk anak muda mereka sendirian." Alfian tersenyum dan mengundang Dahlia keluar untuk makan. Dahlia mengambil 100 juta itu. Jadi tentu saja dia harus menyelamatkan muka. Jadi dia pergi dengan ayah Wawan dengan tasnya. Wawan adalah satu-satunya yang tersisa di rumah. Pada saat ini, Wawan sangat bersemangat sehingga dia menjadi gila, memikirkan Farah. Setelah bertahun-tahun, hari ini saya akhirnya memiliki kesempatan besar. Dia mengeluarkan botol obat putih kecil dari tasnya. Itu adalah botol semprotan, diimpor dari luar negeri, dan efeknya cukup kuat. Selama dia menyemprotkannya beberapa kali di dalam ruangan, tidak peduli seberapa suci wanita yang kuat, mereka akan mengambil inisiatif untuk merangkak padanya. Wawan benar-benar membenci Aditya ketika dia berpikir bahwa dia hanya bisa memiliki 20 detik sekaligus. "Sial, aku akan berada di tempat tidurmu sebentar lagi, dan membuat istrimu tunduk."
Wawan berpikir dengan gigi terkatup, lalu mengeluarkan pil dan memakannya terlebih dahulu. Tidak terlalu lama, dia sudah memiliki perasaan. Dia belum bermain dengan wanita akhir-akhir ini, dan diperkirakan dia bisa bertahan sekitar setengah menit hari ini. Sekarang Wawan sudah merasa senang. Kebahagiaan hanya beberapa detik. Dia merasa bahwa dia dapat bertahan selama beberapa detik lebih lama dari biasanya hari ini. Pada saat ini, pintu terbuka, dan Farah berjalan ke ruang tamu dengan kakinya yang mulus. Karena nada suara Dahlia sangat mendesak ketika dia menelepon barusan, Farah berpikir ada sesuatu yang penting, jadi dia kembali dengan tergesa-gesa. Dia benar-benar tidak pernah bermimpi bahwa ibunya akan sangat tidak bisa diandalkan. Meninggalkan serigala jahat Wawan di rumah. Bu, di mana kamu? Farah memanggil, mencari Dahlia di rumah. Tetapi ketika dia di depan kamarnya, begitu dia membuka pintu, dia melihat Wawan dengan wajah kemerahan dan sesak napas. Tiba-tiba melihat Wawan muncul di kamar, Farah menjadi pucat karena ketakutan. Ah, kamu, kenapa kamu di sini? Melihat wajah Farah, tubuhnya yang montok dan seksi, terutama yang terbungkus celana pendek dengan paha ramping, mata Wawan melotot karena kegembiraan. Butuh 1 atau 2 tahun untuk mendapatkan kecantikan yang indah ini, dan Wawan menjadi gila. Farah, ibu tidak ada di rumah. Dia memintamu untuk mengobrol baik denganku. Wawan menelan ludah dan menatap Farah dengan rakus. Hati Farah tiba-tiba tenggelam. Dia bisa melihat dengan jelas bahwa Wawan sama sekali tidak punya niat baik. Aku tidak punya apa-apa untuk dibicarakan denganmu. Setelah Farah selesai berbicara, dia berbalik dan hendak lari dari kamar. Wawan sudah siap. Bagaimana bisa Farah melarikan diri seperti ini? Tiba-tiba, tangan Wawan meraih lengan Farah dan menyeretnya ke dalam ruangan. Dengan keras, pintu kamar dibanting tertutup, dan Wawan mengambil kesempatan untuk mengunci pintu. Wawan, aku memperingatkanmu. Jika kamu berani menyentuhku, aku tidak membiarkanmu pergi. Petik 2. Farah berjuang untuk membuka pintu, tetapi diseret ke tempat tidur oleh Wawan. Hehe, Farah, ikuti saja aku. Kamu bilang kamu punya masa depan dengan sampah seperti Aditya itu. Lebih baik kamu ikuti aku. Aku berjanji akan membuatmu merasa enak. Pop, Farah mengangkat tangannya dengan marah dan menamparkan wajah Wawan, menggunakan seluruh kekuatannya. Wawan dipukuli sampai agak pusing. Setelah tertegun beberapa saat, dia tidak marah. Dia terkikik. Berjuang, bertarung, dan berjuang adalah ciuman ini cinta. Hei hei hei, petik 2, kamu terlalu tak tahu malu. Lepaskan aku sekarang. Farah berteriak, dan menamparkan wajah Wawan lagi. Wawan juga takut akan rasa sakitnya. Kali ini, dia siap untuk menangkap pergelangan tangan Farah. Jika kamu mengatakan aku tidak tahu malu, maka aku akan melakukannya. Tunjukkan padamu. Hehe, apakah tempat tidur kecil ini tempat Aditya? Mungkin kamu tidak pernah membiarkan Aditya menyentuhmu. Sepertinya saya beruntung hari ini. Jadi saya akan melakukannya di tempat tidur Aditya. Hahaha. Wawan tidak bisa mengendalikannya lagi, dan dengan seringai celaka, menekan Farah ke kasur Aditya. Di tempat tidur kecil, Farah sangat cemas sehingga dia basah oleh keringat. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan untuk mencegah Wawan? Dia tidak mengerti mengapa ibunya ingin melakukan ini. Dalam kemarahan, lutut Farah menghantam selangkangan Wawan. Ah, Wawan berteriak kesakitan dan melepaskan Farah. Saya membiarkanmu berpura-pura tidak bersalah di sini, dan kamu akan memohon kepada saya seperti anjing setelah beberapa saat. Wawan meludah dengan keras, mengambil botol obat putih kecil, dan menyemprotkannya beberapa kali di dalam ruangan. Farah tiba-tiba mencium aroma segar, tetapi bau ini sangat aneh sehingga akan membuatnya pusing. Tubuhnya juga akan panas, dan pernapasannya akan jauh lebih cepat. Tidak. Farah belum sepenuhnya terpana oleh baunya. Dia tahu bahwa Wawan pasti telah menyemprotkan obat semacam itu. Dia berdiri tiba-tiba. Farah hanya ingin melarikan diri dengan cepat. Bagaimana mungkin Wawan membiarkannya pergi? Pada saat ini, dia menjambak rambut Farah dan menyeretnya kembali dengan ganas. Alasan mengapa dia berani melakukan ini karena uang yang diberikan kepada Dahlia.
Wawan yakin. Bukankah demikian halnya dengan wanita? Ketika nasi mentah dimasak, dia akan sangat menikmatinya. Selain itu, Farah seharusnya masih perawan. Saya akan membawanya untuk pertama kalinya. Dan apakah dia masih tidak mencintaiku? Semakin Wawan memikirkannya, semakin kagum dia, dan menyeret Farah ke tempat tidur Aditya. Dia menyukai tempat tidur kecil ini, dan hanya di tempat tidur Aditya dia merasa itu menyenangkan. Farah sudah pusing, dan ketika dia masih terjaga, dia dengan cepat mengeluarkan ponselnya, dan setelah melihat nomor Aditya, dia menekannya. Berani menelepon, Wawan langsung meledak marah, meraih ponsel Farah, dan membantingnya ke lantai. Bip gelombang, tapi telepon masih tersambung. Saat ini, Aditya sedang duduk di mobil di lantai bawah. Dia ingin membawa Farah ke villa dengan pemandangan laut untuk beristirahat sekarang. Tetapi Dahlia menelepon dan meminta Farah pulang. Dan Aditya mengantar Farah ke rumah ibunya dulu. Karena dia tidak ingin melihat Dahlia, Aditya tidak turun dari mobil dan membiarkan Farah naik ke atas sendirian. Pada saat ini, panggilan masuk, dan Aditya mengangkat telepon. Farah, apa yang ibumu cari? Suamiku tolong aku. Teriakan minta tolong Farah yang memilukan datang dari ujung telepon. Bersambung.